Baik, untuk yang pertama ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana untuk menggunakan MEC21 dalam pemodelan hidrodinamika arus pasang surutnya, dan kemudian lanjut ke sedimen transport di MEC21. Jadi ini adalah sekilas tentang MEC21 dalam pengaplikasiannya pemodelan arus dan sedimen transport. Nah, di MEC21 sendiri ada beberapa modul yang tersedia yang bisa digunakan. Untuk MEC21 sendiri adalah untuk pemodelan hidrodinamika. Jadi untuk 2 dimensi pada estuary, coastal, dan open sea. Jadi ini bisa digunakan pengaplikasian MEC21 baik di muara, di perairan pantai, maupun di laut lepas. Nah, di MEC21 sendiri untuk model arus dan sedimen transport ada dua, baik di flow model sama flow model FM. Bedanya adalah kalau yang ada FM ini menunjukkan bahwa meshing model menggunakan flexible mesh. Jadi FM ini adalah flexible mesh. Sedangkan untuk flow model yang tanpa FM itu artinya dia menggunakan struktur grid atau yang gridnya yang berupa persegi yang kotak-kotak gitu. Jadi kalau yang flexible mesh dia meshingnya berbentuk segitiga seperti jaring laba-laba. Nah, itu perbedaannya. Nah, ini di sebelah kanan sini adalah untuk modul flow model FM. Jadi di dalamnya ada modulnya. Nanti untuk jenis sedimen bisa dibedakan untuk sedimen transport berupa lumpur dan pasir. Jadi nanti karena dibedakan ini karena mekanisme transport sedimen lumpur dan pasir berbeda. Nah, untuk model gelombang ada spectral wave, Bosnisch wave, dan elliptical, dan seterusnya. Ini untuk modelkan gelombang. Jadi untuk pada kali ini kita akan fokus ke model arus dan transport sedimen menggunakan flow model yang flexible mesh. Nah, mungkin beberapa ada yang tanya untuk data pemodelan yang dibutuhkan idealnya seperti apa. Jadi tentu ada data bathymetry. Ini data bathymetry untuk input ini data bathymetry penting sekali karena ini basic untuk kita membuat domain. Jadi bathymetry itu nanti isinya adalah koordinatnya, easting, northing, kemudian elevasinya. Nah, data prediksi pasang surut ini data prediksi pasang surut karena biasanya pengambilan data pasang surut dan domain model itu agak berjauhan. Contohnya mungkin seperti ini. Jadi misal untuk kasus di muara, kita tentu untuk survei kita tidak bisa survei tidak terlalu banyak. Misalnya data-data juga tidak terlalu banyak. Misal kita survei pasang surut di bagian di ujung muara sini. Nah, namun di pemodelan kita nanti memodelkannya boundary-nya agak jauh dari muara. Nah, data pasang surut yang digunakan ini nanti adalah data pasang surut yang diinputkan di boundary ini, di bagian boundary. Jadi menggunakan data prediksi pasang surut. Itu kemudian data gelombang jika kondisinya domain daerah model kita juga dipengaruhi oleh gelombang. Kemudian untuk data debit ini juga diperlukan kalau kondisinya di muara ada debit. Nah, debit ini bisa bermacam-macam ya. Nanti ada debit yang digunakan kalau bisa menggunakan debit rata-rata. Jadi sedangkan jika kondisi sungainya itu masih di batas domain yang kita buat nanti
di sungai di ujung di sini itu masih daerah kondisi yang terpengaruh pasang surut, maka inputnya juga pasang surut nanti di sini. Di sini juga pasang surut. Ini namun jika di daerah yang ujung daerah yang di sungai ini tidak terpengaruh pasang surut, nah, maka input kita nanti adalah debit. Kemudian data sedimen dasar D50 ini untuk selanjutnya untuk kita nanti memodelkan sedimen transport. Kemudian data kualitas perairan berupa total suspended sedimennya TSS-nya. D50 ini digunakan kalau kita input di model sedimen pasir ya. Jadi kalau di sedimen pasir input utamanya adalah D50. Sedangkan kalau modelnya nanti mat transport atau sedimen lumpur, input yang digunakan adalah konsentrasi dari TSS sendiri. Nah, kemudian untuk data kalibrasi ini adalah data pasang surut. Jadi data pasang surut pengukuran ini nanti dibandingkan dengan hasil pemodelan dengan input di boundary tadi, di boundary model tadi adalah prediksi pasang surut. Kemudian juga kalibrasi arus. Ini baik ada dua komponen, adalah kecepatan arus sendiri sama arahnya. Nah, jadi ada kecepatan arus dan arahnya juga dikalibrasi. Nah, untuk tahapannya seperti ini data di bagian atas ini ada data-data inputnya, bisa data batimetri, data garis pantai, jika ada struktur juga nanti strukturnya di mana didefinisikan. Kemudian data input dari debitnya, kemudian pasang surut, angin juga ada atau langsung gelombang. Kemudian data sedimen seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya tadi. Nah, kemudian ini dalam kita discrete model, jadi membuat meshingnya, kemudian kita buat meshing domainnya ini, digitize meshing, interpolasi, kemudian jadi domain, dan kita menentukan boundary letak boundary model kita. Nah, dari situ kemudian kita nanti bisa setting model hidrodinamik yang nanti input dari hidrodinamik ini nanti berupa arus dan pasang surut, juga nanti langsung berkaitan dengan model gelombang yang inputnya itu adalah wave radiation. Jadi dari model gelombang ketemu wave radiation ini juga nantinya jadi input untuk model hidrodinamik, dimana model hidrodinamik itu sendiri juga nanti output dari model hidrodinamik berupa current dan water level condition ini, arus sama pasang surutnya juga berpengaruh pada kondisi pada model gelombangnya. Jadi ini model ini saling berpengaruh. Jika kondisi model kita nanti dipengaruhi oleh gelombang. Jadi kalau tidak ada gelombang, tentu hanya bagian yang sebelah kiri ini saja, yang sebelah ini. Nah, kalau ada model di daerah kita nanti ada pengaruh dari gelombang itu juga berpengaruh pada kondisi hidrodinamik, terutama pada sedimen transport. Jadi karena formula sedimen transport untuk daerah yang hanya terpengaruh oleh arus dan yang dipengaruhi oleh arus dan gelombang itu nanti berbeda, terutama di bagian ini, di bagian dasar, bagian boundary layer dari arusnya, di bagian turbulent boundary layernya antara hanya model arus sama arus dan yang dipengaruhi oleh gelombang. Jadi itu sangat berpengaruh pada proses sedimen transportnya nanti. Sehingga perlu kita lihat di awal
daerah model kita itu dipengaruhi oleh gelombang atau tidak. Nah, di Mac 21 kalau di sini dijelaskan bahwa dia pakai couple wave model FM, HD, dan SW, hydrodynamic dan spectral wave. Nanti akan kita coba lihat perbedaannya seperti apa antara yang flow model FM yang hanya HD dan couple model. Nah, hasil dari model hidrodinamik ini kemudian kita validasi. Tadi ya, seperti tadi validasinya berupa pasang surut dan arus hasil survei. Kemudian kalau arus dan pasang surutnya sudah tervalidasi dengan error yang masih kita toleransi, kemudian kita bisa lanjut ke running sediment transport dengan input dari sedimen data ini. Nah, untuk contoh ini pakai mat sediment transport. Nah, tadi di slide sebelumnya tadi di bagian di bagian alurnya tadi menggunakan couple model. Jadi di Mac 21 itu ada dua kondisi. Ada yang standalone, jadi standalone ini antara hidrodinamik dan wave sendiri-sendiri. Ada yang couple antara wave dan spectral wave langsung digabungkan menjadi satu kali model. Jika kita merujuk pada bagian sebelumnya tadi ya, di bagian sebelumnya ini kan ada untuk hidrodinamik sama wave sendiri-sendiri. Di bagian sini adalah wave, di bagian sebelah kanan wave, sebelah kiri adalah hidrodinamik. Jadi kalau untuk ke sini nanti untuk di standalone kita harus melakukan running satu persatu. Running pertama model FM, kondisi model flow model dulu, flow model, kemudian hasil flow model ini masuk ke wave model, ke spectral wave. Nah, output spectral wave ini nanti dimasukkan lagi ke flow model, baru kemudian kita bisa lanjut ke send transport atau mat transport. Nah, sedangkan untuk couple model ini bisa langsung mencakup semuanya ini. Langsung dalam satu kali running kita bisa langsung ketiga modul ini, modul flow, modul wave, sama send transport bisa langsung jadi satu model. Nah, ini perbedaannya. Jadi di modul Mac 21 nya sendiri, untuk yang standalone di sini tidak terlihat ada spectral wave, sedangkan untuk couple model langsung include dia spectral wave di sini. Jadi ini bedanya. Nah, jadi ketika kondisi model kita di domain model kita yang akan ke daerah yang akan kita modelkan ada pengaruh gelombang, akan lebih efisien untuk setting model kita langsung menggunakan couple ini. Nah, namun kelemahannya adalah tentu komputer yang kita gunakan juga akan berjalannya lebih lambat dibanding kita melakukan running secara satu persatu seperti menggunakan standalone. Jadi itu nanti kita akan coba untuk yang couple model. Nah, seperti itu sekilas penjelasan untuk model Mac 21 dalam pengaplikasiannya untuk model hidrodinamik dan send transport. Selanjutnya kita akan coba lakukan langkah-langkah mulai dari pembuatan input data, kemudian meshing dan setting modelnya.